Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya yang senantiasa berharap kebaikan-kebaikan di kehidupan dunia ini, terlebih lagi kebaikan yang diharapkan, yaitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di alam akhirat atau kampung kita yang abadi, itu akhirat yang selamanya. Alhamdulillah, hari ini kita akan mengkaji lagi dan lagi, kita ulang-ulang lagi kajian ini. Kemarin kurang lebih kita sudah mengkaji apakah para sahabat pernah juga melakukan dari Maulid Nabi. Tentunya juga kita ketahui bahwa sahabat di sini dan Rasulullah SAW, mereka berusaha meniru atau menteladani dari baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun mungkin jika kita lihat dari sudut pandang semuanya, dari kiri kanan semua yang kita pandang, tentu tidak ada dalil ataupun perbuatan Rasulullah SAW, sikap Rasulullah merayakan dari kelahiran beliau ataupun memerintahkan dari para sahabat juga dari merayakannya. Dikarenakan pada saat itu para sahabat tahu apa yang dikehendaki Rasulullah. Bukan berarti Rasulullah melarang di dalam Maulid Nabi. Kemarin kita sudah bahas bahwasanya Nabi juga tidak ada larangan di situ merayakan dari kelahiran beliau. Adapun pandangan Sayyidina Umar untuk mengingat lagi di dalam penulisan tentang tahun Hijriah, mengingat dari umat Islam bagaimana perjuangan beliau kembali dibicarakan, bagaimana Rasulullah SAW terlahir yang merubah dari orang-orang Quraisy yang tentunya mereka juga memiliki akhlak dan adab juga, tidak sedikit banyak. Namun ada sebagian dari kekurangan akhlak dan adab mereka di kalangan-kalangan mereka tentunya yang terbatas. Mungkin bisa kita ketahui mereka ada pembedaan sosial antara budak ataupun antara budak dan tuan ataupun orang yang pada saat itu yang banyak pastinya dari kulit hitam yang menjadi budak. Walaupun di balik sisi ada pengangkatan anak di dalam kalangan orang-orang jahiliyah dahulu, jika mengangkat seorang anak maka ia betul-betul dianggap sebagaimana anak dari darahnya sendiri. Wallahu a'lam, demikian. Sehingga apa yang dia berikan atau yang dia angkat anak ini seperti anaknya sendiri, sehingga apa yang terjadi untuk anaknya itu pun berhak untuk dirinya. Yang tentunya ada baiknya dan ada kekurangan di kalangan orang-orang jahiliyah. Namun Allah Subhanahu wa taala melahirkan baginda Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Tentunya kita ketahui banyak hadis juga menceritakan bahwa Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak. Di sini bisa kita ketahui menyempurnakan akhlak inilah yang membuat dari kalangan para sahabat tidak henti-hentinya mereka meniru dan menteladani dan berbagai cara bagaimana menyempurnakan akhlak, memikirkan dari kepentingan untuk kehidupannya yang kekal, yaitu di kampung akhirat. Kurang lebihnya mungkin kita akan membicarakan bagaimana sahabat yang beliau ini adalah orang-orang yang sebagai panutan yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ikutilah aku jika tidak khulafahku dan para sahabat. Karena jika mengikuti dari para sahabat, mereka adalah bagaikan bintang-bintang. Kurang lebihnya kita akan menceritakan sedikit banyaknya
bagaimana para sahabat ini sehingga meniru mentelaah dari kehidupan Rasulullah SAW untuk membangun dari negara yang Rasulullah SAW ciptakan atau Rasulullah SAW wujudkan, negara Islam yang penuh dengan mahabbah, kasih sayang, dan penuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka karena menteladani dari kehidupan Rasulullah SAW. Seperti biasanya, sebelum kita memulai dari kajian kita ini, kita memulainya dengan surat pembuka yaitu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, yang senantiasa tidak henti-henti ingin mendapatkan banyaknya kebaikan ataupun keberkahan di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, di dunia yang penuh kemajuan pada saat ini, tentunya banyak sekali kita mendapatkan kemudahan-kemudahan informasi ataupun kemudahan-kemudahan di dalam mempelajari pengetahuan, ataupun mudahnya kita mendapatkan informasi yang hanya mudah di dalam suatu genggaman. Namun perlu kita ketahui bahwasanya dengan kemudahan tersebut terkadang kita lupa bagaimana para sahabat dahulu mereka dalam keadaan keterbatasan, atau dikatakan terbatas di sini adalah mereka tidak memiliki kemajuan bagaikan kemajuan yang kita alami pada saat ini. Namun mereka adalah orang-orang yang memiliki keistimewaan ataupun kemajuan di dalam berpikir, pastinya di dalam menilai dari keindahan akhlaknya Rasulullah SAW, keindahan budi pekertinya Rasulullah SAW. Namun dikarenakan perkembangan zaman saat ini, terkadang kita ini mendapatkan informasi yang sangat banyak, yang tentunya kita tidak menimbangnya sebagaimana orang-orang terdahulu. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang mana melihat dari kemaslahatan untuk keagamaan bagi keimanan bagi dari orang-orang beriman sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang kurang lebih beliau adalah yang telah memulai mengadakan namanya sholat tarawih secara berjamaah. Tentu beliau melihat nilai-nilai hadis tentang bagaimana jamaah itu banyak sekali hadis yang mendukung tentang jamaah, dan juga banyak juga dari kalangan sahabat tentunya mengenal dengan hadis yang kurang lebih mafhumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari ilmu. Maka sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini sudah menjaganya ataupun mengamalkannya, mempraktekkannya kepada anak cucu kami?" Namun Rasulullah SAW mengatakan, ilmu yang pertama kali akan dicabut adalah kekhusyuan di dalam sholat. Ini adalah suatu ilmu. Sahabat dahulu sholat, maka mereka mengalami kekhusyuan yang begitu dahsyat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga di dalam suatu riwayat kisah bahwasanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah atau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau pernah terkena panah. Kalau tidak salah di dalam riwayat itu dikatakan di kaki, entah di betis ataupun di paha di dalam suatu riwayat. Yang mana pada saat itu beliau tentunya merasakan kesakitan
Dan kesakitan itu jika dicabut juga beliau akan terasa lebih sakit. Namun beliau mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, teman-temanku, maka lakukanlah pencabutan ini dikala saya sholat. Disinilah di dalam kehidupan hal ini tentunya para alim ulama, a'imah arba'ah tentunya mereka mencari hukum, mereka menggali dari kehidupan kalangan para sahabat yang tentunya mereka adalah orang-orang yang bisa memberikan pandangan yang positif kepada Rasulullah dan mendapatkan hukum-hukum dari kehidupan sehari-hari Rasulullah SAW bersama kepribadian Nabi. Maka dari itu para sahabat pun mengikuti apa yang diinginkan oleh Sayyidina Ali. Apa yang diinginkan Sayyidina Ali? Yaitu mencabut dari panahnya ketika sholat. Tentu dihilangkan dulu dari perkara yang menyebabkan tidaknya sholat. Dan banyak imam-imam tentunya berbeda pandangan di dalam suatu batasan, di dalam najis. Ada yang ma'funya bagaimana? Tentu wallahu alam, di sini kita tidak mengkaji, kita mengambil hikmahnya bagaimana para sahabat dahulu dengan sholat mereka tidak merasakan kesakitan, dan mereka di Sayyidina Ali karamallahu wajhah pun bisa dicabut panahnya berada di kaki beliau. Dan pada saat selesai sholat beliau bertanya, apakah sudah dicabut? Tentu perkara itu sudah dicabut dan Sayyidina Ali tidak merasakan. Inilah kekhusyuan yang didapatkan oleh kalangan para sahabat. Begitu juga dengan sahabat-sahabat lainnya. Sehingga jika kita mengatakan sahabat ini orang yang ketinggalan, tentu tidak layak juga kita mengatakan ketinggalan teknologi dan lainnya. Karena mereka memiliki teknologi hubungan batin kepada yang memiliki dunia, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sehingga Rasulullah SAW ketika mendatangi Madinah, tentunya Rasulullah SAW adalah manusia yang tidaklah melakukan sesuatu melainkan suatu perintah wahyu. Banyak sekali hadis mengatakan demikian. Ya, wahyu yuha, bahwasanya Allah memberikan lisannya Nabi ataupun apa yang Nabi lakukan adalah suatu wahyu perintah dari Allah. Maka yang pertama kali Rasulullah SAW mengunjungi dari Madinah yang disambut pada saat itu, yaitu beliau telah membangun suatu madrasah bagi umat. Apa madrasah umat? Yaitu madrasahnya yaitu masjid pada saat itu. Maka pada saat itu dibangunlah masjid pertama kali yang tentunya walaupun ada masjid Aqsa dahulunya, tapi untuk pembangunan masjid pertama kali yang dilakukan di Madinah adalah Masjid Nabawi yang dibangun oleh Rasulullah SAW yang kerjasamanya antara orang Ansor dan orang Muhajirin pada saat itu. Wallahu alam. Dari hal tersebut bisa kita ketahui bahwa bagaimana kesibukan Rasulullah SAW dalam kesehariannya. Tentu kita bisa melihat, menilai bagaimana Rasulullah SAW di dalam kesehariannya. Semua itu ditiru oleh para sahabat. Rasulullah berjalan, banyak sekali sahabat juga menjelaskan yang mana tentunya cara jalan Nabi. Bagaimana cara Nabi berjalan, bagaimana cara Nabi melihat, bagaimana cara Nabi menunjuk, dan berbagai macam cara Nabi di dalam kehidupan para sahabat semuanya mencontoh atau meniru dari kehidupan Nabi. Tentu di sini kita pahami di dalam ilmu hadis bahwa semua yang dilakukan Nabi adalah sunnah dalam kata kehidupan pribadi Nabi. Semua dilakukan adalah kehidupan sunnah. Sehingga kalaulah kita menghidupkan dari kehidupan Nabi di kehidupan kita, itu adalah berupa amal, ganjaran, pahala yang tentunya kita terima pahala tersebut sebagaimana dengan janji-janji Rasulullah SAW. Yang tentunya janji tersebut banyak sekali yang kita temukan. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana, dan banyak sekali janji-janji Rasulullah SAW sehingga sahabat tidak henti-hentinya meniru dari segala kehidupan Rasulullah SAW. Dan begitu juga dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang ketika Rasulullah SAW wafat,
itu pun beliau mengirim dari utusan jamaah untuk membenahi apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu menegakkan dari agama Allah, menegakkan tauhid kalimat la ilaha illallah. Tentunya dengan cara bil hikmah, dengan cara yang hikmah lagi. Bagaimana caranya? Mengirim surat dengan kalam yang baik. Rasulullah membicarakan dengan kalam yang baik. Bicara Rasulullah bersahabat juga kepada orang Yahudi. Nabi juga bermuamalah dengan orang Yahudi. Bahkan pernah juga Rasulullah SAW memerintahkan dari Bilal bin Rabah bagaimana dia mencukupi dari kehidupan orang-orang yang mengadu keluh kesah kehidupannya kepada Rasulullah. Pada suatu saat pernah terjadi kepada Bilal bin Rabah, ada seorang Yahudi pada saat itu menawarkan suatu jasa pinjaman, atau dia bisa memberikan pinjaman jika ia membutuhkan suatu hajat. Maka pada saat itu betul yang kisahnya kurang lebih ya singkatnya, bahwasanya Bilal bin Rabah pada saat itu tidak mau menerima dari tawaran ini. Namun pada saat paceklik, namanya Rasulullah SAW tidaklah menyimpan harta. Terkadang sering sekali Rasulullah SAW tidak makan, bahkan makan sehari, tidak makan sehari. Begitulah kondisi Rasulullah SAW yang memikirkan pada saat itu bagaimana umat ini kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu pada saat itu Rasulullah SAW mendapatkan harta rampasan dalam perperang ghanimah dan lain-lainnya. Ada hadiah pun diberi pada Rasulullah, dan pada saat itu pun dihabiskan untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang pada saat itu. Karena Rasulullah SAW memiliki akhlak yang begitu luar biasa. Maka sahabat-sahabatku semuanya, sahabat melihat dari Rasulullah SAW sedemikian sosialnya, maka bisa kita ketahui bagaimana juga sahabat ini memiliki jiwa yang meniru Rasulullah SAW dalam kepribadian, sosial, kasih sayang kepada saudaranya. Tentunya juga memiliki kelebihan pada saat beliau atau Rasulullah SAW tiada juga. Sehingga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirim dari utusan-utusan untuk membenahi dari kalimat la ilaha illallah, atau membenahi dari tuntunan Islam sendiri. Termasuk yaitu dikirimnya jamaah kepada Musailamah Al-Kadzab dan lain banyak lagi yang mengaku pada saat itu adalah nabi yang diutus setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lain melainkan pada saat itu memang Islam sudah memiliki kekuatan atau memiliki dari kekuatan keteguhan di dalam menata kehidupan syariatnya. Wallahu a'lam. Yaitu pertama kali diberikan pendidikan oleh Rasulullah, yaitu mereka dikenalkan kepada perserahan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita mengkaji lagi, Rasulullah SAW banyak sekali memberikan pendidikannya, yaitu di dalam lingkup masjid, yaitu membuat para sahabat ini memberikan mereka hadis maupun kalam-kalam Allah ataupun firman-firman Allah yang membina dari akhlak mereka, tentunya dari kepribadian mereka. Sehingga tidak heran jika sahabat-sahabat mereka ini memiliki akhlak kemuliaan yang begitu agung, begitu tinggi. Jikalau kita melihat dari kekurangan mereka, mungkin untuk informasi zaman saat ini yang menceritakan ada kekurangan mereka, maka kita diharap untuk melihat lagi bagaimana yang sebenarnya akhlak mereka adalah akhlak yang mulia. Mereka adalah orang-orang yang butuh kita panuti dari kehidupan cara bersikap di kehidupan dunia ini. Mereka mendakwahkan agama dengan akhlak, mereka banyak menuntun orang-orang kepada akhlak mulia.
Sehingga jika kita lihat di dalam peperangan pun, maka yang diutamakan yaitu akhlak. Mereka akan mengatakan dengan hikmah, dengan baik, yaitu mengutus orang ke sana, mengajak mereka kepada mengimani kalimat la ilaha illallah. Dan bahkan mereka pun menjadi contoh dari kalangan kehidupan dari para raja-raja dahulu. Mereka menjadikan melihat dari sahabat ini kehidupan mereka yang sangat sederhana, ataupun karena Rasulullah SAW pada saat itu memang sangat sederhana, dan hal itulah yang diteladani oleh para sahabat yang telah menyebarkan agama Islam ke berbagai penjuru dunia. Yang tentunya itulah yang mereka tiru dari jejak kehidupan Rasulullah SAW. Dengan mengembangkan akhlak, menjalani perintah-perintah Allah yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, diajaknya dengan pribadi yang dia ikuti kepada Rasulullah SAW, sehingga banyak sekali dari kalangan-kalangan orang-orang yang tidak mengenal dari Islam pun akan tertarik dengan Islam. Dan itu banyak kisah tersebut diceritakan dari kalangan ulama-ulama kepada kita. Itulah yang perlu kita teladani. Jadi jikalah suatu tempat tidaklah memiliki suatu kebaikan sebagaimana para sahabat, tentunya kita melihat bagaimana Rasulullah SAW membangun dari kebaikan-kebaikan terhadap manusia itu sendiri. Rasulullah SAW dengan akhlak mulia beliau telah membangun manusia ini, manusia yang berakhlak mulia, berkarakter yang luar biasa, bisa membawa perubahan-perubahan pada saat itu kepada manusia dari kalangan apa saja, dan tidak ada perbedaan di kalangan apa saja. Itulah yang tentunya Rasulullah SAW miliki untuk menyatukan dari para sahabat-sahabat pada saat itu. Sahabat-sahabat diberikan jiwa yang betul sosial, yang betul-betul mempedulikan dari saudaranya, sesama saudaranya. Terutama kita lihat dari orang-orang muhajirin yang datang kepada Madinah, orang-orang Ansor, yang tentunya sangat-sangat welcome ataupun sangat menerima dari orang-orang muhajirin dalam keadaan tentunya kondisi yang tidak baik di dalam segi pandangan dunianya, ya. Mungkin dari kalangan ekonominya, keluarganya, dan lain-lainnya. Sehingga apa yang terjadi, Allah telah janjikan melalui tentunya Nabi juga bersabda, yadullah ma'al jamaah. Allah tuh membantu suatu orang, membantu itu karena jamaah. Pertolongan Allah itu bersama jamaah. Yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah bersama jamaah. Sehingga dari itu perbedaan pandangan mungkin di kalangan umat Islam tidak bisa kita hindari, karena kemajuan zaman ataupun teknologi yang banyak memberikan informasi-informasi, sehingga terkadang apa yang tidak dilakukan sahabat pun menjadi hal tersebut tidak boleh kita lakukan. Sedangkan jika kita mengkaji lagi kehidupan para sahabat, mereka sangat banyak toleransi dengan sahabat-sahabat lainnya yang banyak membawakan keilmuan-keilmuan yang terbuka dari kalangan para tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Kurang lebihnya itulah yang digambarkan dari kehidupan Rasulullah SAW yang membangun para sahabat. Dan pertama kali memang kekhusyuan di dalam sholat adalah ilmu, bagian ilmu yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dan itu yang pertama kali akan dicabut, dan tentunya berjalan waktu, ilmu itu pun telah banyak tercampuri ataupun banyaknya bercampur dengan dunia ini yang penuh dengan fitnah-fitnahnya. Maka dengan hati-hatinya ada sebagian umat Islam mungkin berpendapat
bahwa maulid ini tidak benar, ataupun ada sebagian mengatakan ini adalah bukti pencintaan. Karena semua itu tidak perlu kita pertajam, bahwasanya seseorang jika mencintai Nabi itu tentunya dia akan menunjukkan dari rasa yang mencintai Nabi. Dan orang yang gila kepada kecintaan kepada Nabi tentu tidak bisa ditahan. Tentunya dia bisa terjadi namanya di luar batasan, mungkin maulid Nabi dan lainnya. Itu juga tidak ada permasalahan. Karena semuanya adalah memiliki suatu pandangan dalil yang tidak kurang lebih sahabat juga melakukan perkara tersebut selagi perkara tersebut tidak bertentangan dengan tatanan syariat ataupun merusak dari norma-norma syariat, menghilangkan dari adanya kesosialan, kepedulian dan lain-lainnya, maka itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kurang lebih demikian. Jikapun orang-orang yang tidak melakukan pun tentunya harus melihat lagi, menata lagi kehidupannya, melihat dari kisah-kisah para sahabat yang tentunya mereka memiliki empati yang tinggi kepada saudara-saudaranya, memiliki kekuatan keimanan yang mereka teguhi. Tidak sedikit pun dia menyalahkan dari saudaranya, melainkan ia mendukung dan bertambah rasa cintanya kepada kalangan sahabat-sahabat lainnya, baik ia adalah sahabat Ansor maupun sahabat Muhajirin. Maka dari itu, kita sebagai orang yang mengimani Rasulullah SAW tentu bersikap melihat dari kehidupan mereka untuk meraih dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya undur diri. Jika ada kekurangan dari saya minta untuk memberikan komentar yang positif agar saya bisa meningkatkan dari apa yang akan saya berbagi di dalam pengetahuan sedikit yang Allah Subhanahu wa taala yang masih fakir juga sayanya di dalam ilmu, sedikit pengalaman ini agar Allah mudahkan, Allah buka lagi keilmuan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.